Sanggupkah Anda hidup di zaman Majapahit? Sebelum Anda menjawab, lupakan sejenak citra romantis yang selama ini Anda kenal. Lupakan para ksatria gagah berani dan putri-putri cantik yang diarak dalam tandu emas. Nusantara memang mengenangnya sebagai zaman keemasan, sebuah era di luhung, di mana panji gula kelapa, merah dan putih, berkibar agung dari ujung Sumatera hingga kepulauan rempah-rempah di Maluku. Para pujangga istana dengan pena kalam di atas daun lontar, mengguratkan syair-syair abadi dalam kakawin tentang istana yang berkilauan di Trowulan. Tentang candi-candi megah yang seolah dibangun oleh para dewa untuk menggapai kahyangan. Dan tentang pasar-pasar yang ramai di mana para pedagang dari Cina, Campa, hingga Gujarat berdatangan membawa sutra halus, porselen, dan wewangian yang semerbak. Namun di balik fasad kemegahan itu, terhampar sebuah realitas yang berbeda. Sebuah dunia yang jarang diceritakan dalam buku-buku sejarah. Kehidupan yang keras, tanpa ampun, dan penuh penderitaan bagi jutaan rakyat jelata, yang menjadi fondasi tak terlihat dari semua kemegahan itu. Jika Anda dengan gagasan modern tentang kebebasan, hak asasi dan harga diri, terlempar ke masa itu, hidup Anda akan jauh dari kata glamor. Anda mungkin tidak akan bertahan bahkan untuk melihat matahari terbenam. Bagian pertama, hierarki sosial yang kaku dan tanpa ampun. Takdir yang terpahat di batu. Lupakan konsep kesetaraan, kesempatan, atau mobilitas sosial. Di Majapahit, takdir Anda bukanlah sesuatu yang Anda ciptakan. Ia adalah belenggu yang Anda warisi. Begitu Anda menarik napas pertama di dunia, masyarakat langsung menyematkan label kasta pada kening Anda dan memahatnya di sana dengan besi panas. Sistem sosial ini adalah piramida batu yang puncaknya runcing, dingin, dan tak terjangkau. Sementara dasarnya lebar, terinjak-injak, dan selamanya basah oleh keringat dan air mata. Pada puncak piramida ada Sang Prabu dan para Brahmana. Di singgasana tertinggi dalam istana yang terbuat dari kayu jati berukir dan bata merah, bersemayamlah Sang Prabu yang dianggap sebagai dewa raja, titisan dewa di bumi. Setiap katanya adalah hukum, setiap kedip matanya adalah restu atau kutukan. Istana adalah dunianya, sebuah sangkar emas yang dindingnya tebal, terisolasi dari bau lumpur sawah dan jeritan rakyatnya yang kelaparan. Anda tidak akan pernah melihatnya, kecuali mungkin sekilas dalam iring-iringan upacara agung, di mana ia duduk di atas tandu gading yang berkilauan, wajahnya tanpa ekspresi, jauh dan tak tersentuh. Tepat di bawahnya berdiri kaum Brahmana, para pendeta agung berambut panjang yang memonopoli akses ke surga. Dengan kitab-kitab lontar suci di tangan, mereka adalah satu-satunya yang bisa membaca aksara kuno, menafsirkan kehendak dewa, memimpin ritual agung, dan menentukan hari baik untuk menanam padi atau memulai perang. Mereka adalah penasihat spiritual raja, dan legitimasi kekuasaan Sang Prabu bergantung pada restu mereka. Pengetahuan adalah kekuatan mereka, dan mereka menjaganya dengan sangat rapat, memastikan hanya lingkar terdalam yang bisa menyentuhnya, menjadikan kebodohan massa sebagai pilar kekuasaan mereka. Piramida berikutnya adalah kaum ksatria, pedang, kehormatan, dan eksploitasi. Di lapis kedua, di bawah para Brahmana, adalah para manusia, rakrian, panglima perang, bhayangkara, dan pejabat tinggi. Mereka adalah lengan dan perisai raja, tapi juga tangan yang memeras rakyat. Hidup mereka diatur oleh kode kehormatan, pertempuran, dan intrik politik istana yang mematikan. Sejak kecil, anak laki-laki mereka dilatih menggunakan keris dan tombak. Sementara anak perempuan mereka diajarkan seni diplomasi melalui pernikahan. Mereka tinggal di puri-puri megah, kadaton, yang dikelilingi tembok tebal, mengenakan kain sutra terbaik, dan memandang tanah hanya dari atas punggung kuda mereka yang gagah. Kehormatan adalah segalanya bagi mereka. Namun kehormatan itu dibangun di atas upeti, pajak, dan kerja paksa yang mereka peras tanpa belas kasihan
dari kaum di bawah mereka. Mereka adalah tuan tanah, dan Anda hanyalah penggarap di tanah mereka. Strata di bawahnya ada Waisya dan Sudra, tulang punggung yang terlupakan. Inilah Anda bagian dari 90% populasi. Anda adalah bagian dari lautan massa anonim yang menopang seluruh piramida ini. Sebagai seorang Waisya, Anda mungkin seorang pedagang kecil di pasar desa yang menjual garam dan rempah, atau seorang pengrajin yang membuat gerabah dan perkakas logam. Anda memiliki sedikit kemandirian, namun setiap keping uang tembaga, kepeng, yang Anda peroleh akan selalu dipotong oleh berbagai macam pajak dan pungutan liar dari para pejabat. Setiap kali gerobak Anda melewati jembatan atau memasuki gerbang kota, akan ada tangan yang menengadah meminta bagian. Jika Anda seorang Sudra, nasib Anda lebih buruk lagi. Anda adalah petani penggarap, buruh kasar, atau pelayan. Cuma Anda tidak memiliki tanah. Anda hanya memiliki kewajiban untuk bekerja di tanah milik bangsawan, dari fajar hingga senja. Anda adalah tulang punggung kerajaan, namun tulang punggung Anda sengaja dibuat untuk terus membungkuk, agar Anda tidak pernah bisa menatap langit yang sama dengan para penguasa. Piramida terbawah adalah kaum paria, candala, najis yang berjalan. Di luar sistem, bahkan di bawah lumpur yang diinjak kaum Sudra, ada Anda, kaum candala. Anda adalah pembersih sampah, penggali kubur, algojo, atau penyamak kulit. Semua pekerjaan yang dianggap kotor dan berhubungan dengan kematian atau kotoran. Anda dianggap najis secara spiritual dan fisik. Anda dilarang tinggal di dalam tembok desa. Gubuk Anda harus berada di pinggiran, dekat dengan tempat pembuangan sampah. Anda dilarang masuk ke kuil, bahkan mendekati halamannya pun tidak boleh. Anda dilarang mengambil air dari sumur yang sama dengan kasta lain. Anda harus menunggu hingga mereka semua selesai, baru Anda boleh mengambil sisa air yang keruh. Bahkan bayangan Anda yang jatuh di atas seorang Brahmana dianggap dapat menodai kesuciannya, dan ia berhak menghukum Anda karena itu. Keberadaan Anda adalah aib yang hidup, pengingat abadi akan keteraturan kosmik yang tidak boleh dilanggar. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar dianggap ada, meski hanya sebagai hantu yang dihindari dan diludahi semua orang. Bagian kedua, ritual harian yang menekan dan tiadanya individualitas. Anda bukan milik Anda. Di Majapahit, hidup Anda bukan milik Anda. Anda adalah milik keluarga, milik desa, milik penguasa, dan pada akhirnya milik tatanan kosmik agung yang tidak bisa Anda pertanyakan. Setiap hari adalah sebuah pementasan drama, di mana Anda harus memainkan peran yang telah ditulis untuk Anda sejak sebelum Anda lahir, tanpa boleh sekalipun berimprovisasi. Kebebasan bukanlah hak, melainkan sebuah konsep asing yang tidak memiliki tempat dalam leksikon kehidupan sehari-hari Anda. Ritualitas pagi yang penuh kewajiban dan ketakutan. Matahari belum lagi menampakkan sinarnya di ufuk timur. Namun Anda sudah harus bangun dari tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak di atas tikar pandan yang tipis. Bukan oleh jam weker, tapi oleh kokok ayam yang melengking, atau suara lesung yang ditumbuk bertalu-talu oleh para perempuan desa yang menyiapkan beras. Udara pagi masih terasa dingin dan lembab menusuk tulang. Hal pertama yang Anda lakukan bukanlah meregangkan tubuh atau menguap. Anda berjongkok di depan pintu gubuk Anda yang terbuat dari anyaman bambu dan beratap ilalang, merasakan dinginnya tanah di telapak kaki. Anda mengambil secuil nasi sisa semalam dan setetes air dari kendi, meletakkannya dengan khidmat di atas selembar daun pisang. Ini adalah sajen, sesembahan sederhana untuk para danyang, roh penjaga desa. Anda memohon dalam hati bukan untuk kekayaan atau kebahagiaan, tetapi untuk hal-hal yang paling mendasar. Agar roh-roh itu tidak murka, agar hama tikus tidak menyerang petak sawah Anda yang sempit, agar anak Anda yang demam semalaman bisa bertahan hidup hari ini, dan agar mandor kerja paksa tidak terlalu kejam. Setelah itu, Anda harus berinteraksi. Namun kata-kata Anda pun diatur oleh sebuah jaring tak terlihat yang disebut undak usuk basah, tingkatan bahasa. Kepada ayah Anda,
Anda menggunakan bahasa yang halus dan penuh hormat. Kepada tetangga yang kastanya lebih tinggi, Anda harus membungkuk dalam-dalam, menyatukan telapak tangan di depan dada, dan menggunakan krama inggil. Bahasa yang penuh dengan kerendahan hati dan secara eksplisit menunjukkan posisi Anda yang rendah. Salah memilih kata bukan sekadar tidak sopan, itu adalah sebuah pelanggaran tatanan. Jika Anda secara tidak sengaja menggunakan bahasa ngoko, bahasa sehari-hari, kepada seorang pejabat rendahan yang kebetulan lewat, Anda bisa dicambuk di tempat. Lupa membungkuk cukup dalam bisa dianggap sebagai penghinaan. Kehidupan sosial Anda adalah ladang ranjau linguistik, di mana setiap suku kata adalah pertaruhan. Adakah kebebasan individual? Sebuah konsep berbahaya dan asing. Apakah Anda punya mimpi? Mungkin Anda, seorang anak petani sudra, diam-diam memiliki bakat luar biasa dalam memahat kayu. Di malam hari, saat semua orang tertidur, dengan penerangan lampu minyak yang redup, Anda mengambil sepotong kayu sisa dan dengan pisau tumpul, Anda menciptakan patung dewa yang raut wajahnya seolah hidup dan penuh emosi. Anda merasakan getaran kepuasan yang belum pernah Anda rasakan saat mencangkul di sawah. Apa yang akan Anda lakukan dengan bakat ini? Jawabannya, tidak ada. Anda akan menyembunyikannya di bawah tumpukan kayu bakar, menguburnya bersama harapan Anda. Impian pribadi adalah konsep yang asing, mewah, dan berbahaya. Anda tidak mengikuti kata hati. Anda mengikuti takdir kasta yang melekat pada nama Anda. Anak seorang petani akan menjadi petani, mewarisi cangkul dan utang ayahnya. Anak seorang pandai besi akan menjadi pandai besi, menghirup asap arang beracun seumur hidupnya. Jika Anda menunjukkan bakat memahat Anda, apa yang akan terjadi? Ayah Anda mungkin tidak akan bangga. Ia akan ketakutan. Untuk apa ini? Tanyanya dengan cemas. Apakah ini akan mengisi perut kita? Ini hanya akan membuatmu malas bekerja di sawah. Tetangga akan berbisik curiga. Lihat si Anu, waktunya dihabiskan untuk hal tak berguna. Mungkin ia telah dirasuki roh jahat. Menjadi berbeda, menonjol, atau unik bukanlah sebuah kelebihan. Itu adalah sebuah anomali yang mengganggu. Ambisi untuk menjadi sesuatu yang lebih dari apa yang telah digariskan dianggap sebagai bentuk kesombongan yang tak termaafkan. Sebuah tantangan terhadap harmoni alam semesta yang bisa mendatangkan bencana bagi seluruh desa. Anda adalah sebutir beras di lumbung raksasa kekaisaran, kecil, anonim, dan mudah diganti. Jika Anda mati hari ini karena kelelahan atau penyakit, besok akan ada orang lain yang mengambil alih cangkul Anda. Tidak ada yang akan mengingat nama Anda, apalagi ukiran kayu Anda yang tersembunyi. Bagian ketiga, kehidupan penuh kesulitan dan subsistensi. Perjuangan abadi melawan lapar dan penyakit, kemegahan ibu kota di Trowulan, dengan istana-istana berpagar tembok bata merah, gapura-gapura megah, dan pasar-pasar yang penuh warna, hanyalah dongeng yang Anda dengar dari para pedagang keliling. Di desa Anda yang terpencil, hidup adalah perjuangan tanpa akhir melawan alam yang kejam dan penguasa yang tamak. Seluruh eksistensi Anda berputar pada satu tujuan utama, bertahan hidup hingga matahari terbit berikutnya. Perjuangan pertama, kerja paksa sampai mati. Utang tenaga yang tak berujung. 9 dari 10 hari dalam hidup Anda dihabiskan dengan membungkuk. Punggung Anda terasa seperti akan patah, terpanggang oleh matahari tropis yang menyengat. Sementara kaki Anda terbenam dalam lumpur sawah yang dingin, menanam satu persatu bibit padi dengan tangan telanjang. Alat Anda sederhana, sebuah cangkul kayu yang berat dan mungkin sepasang kerbau kurus jika Anda cukup beruntung untuk bisa menyewanya dari kepala desa. Namun mengurus sawah Anda sendiri hanyalah permulaan. Anda juga punya kewajiban kerja bakti, gugur gunung. Ketika Rakrian, penguasa lokal, ingin membangun candi baru untuk memuja leluhurnya, atau jalan baru agar pasukan berkudanya bisa bergerak lebih cepat, Andalah yang dipanggil. Bersama ratusan orang lainnya dari desa-desa sekitar, Anda akan mengangkut batu-batu raksasa dari sungai, atau menggali parit di bawah tatapan para mandor,
yang tidak segan melayangkan cambuk rotan ke punggung siapa saja yang dianggap malas. Tanpa upah. Ini adalah kewajiban Anda, dharma Anda untuk kemuliaan kerajaan. Banyak yang tidak pernah kembali dari proyek-proyek raksasa ini. Tubuh mereka terkubur di fondasi kemegahan yang mereka bangun, tanpa nama dan tanpa nisan. Perjuangan kedua, hidangan sehari-hari, nasi, sambal, dan harapan kosong. Setelah bekerja lebih dari 12 jam, apa yang menanti Anda di rumah? Sebuah piring tanah liat berisi nasi hangat adalah sebuah kemewahan. Lebih sering, itu adalah singkong, talas, atau ubi rebus yang hambar. Lauknya, mungkin sejumput sayuran liar yang istri Anda petik di pinggir hutan dan sambal yang pedasnya menggigit, bukan untuk kenikmatan, tapi untuk menutupi rasa lapar dan kehampaan di perut. Daging adalah makanan para dewa dan raja. Anda mungkin hanya bisa mencicipinya setahun sekali saat ada upacara bersih desa. Dan itu pun hanya sepotong kecil lemak yang direbutkan banyak orang. Protein hewani Anda mungkin berasal dari belalang yang Anda tangkap di sawah atau ikan kecil dari parit. Gagal panen karena kemarau yang terlalu panjang atau banjir bandang dari sungai yang murka adalah vonis mati yang tak terhindarkan. Lumbung desa akan kosong dalam hitungan minggu, dan kelaparan akan merayap dari satu gubuk ke gubuk lainnya seperti hantu. Anda akan melihat tetangga Anda melemah, anak-anak menangis dengan perut kembung, dan orang tua hanya bisa pasrah menunggu ajal. Perjuangan ketiga, kesehatan dan penyakit. Pertaruhan nyawa sehari-hari. Lupakan dokter, rumah sakit, atau apotek. Di dunia Majapahit, kesehatan adalah sebuah kemewahan yang tak terbeli, dan penyakit adalah takdir yang harus diterima dengan pasrah. Jika Anda jatuh sakit, pertaruhan Anda bukan hanya dengan penderitaan, tetapi dengan nyawa itu sendiri. Dunia medis modern tidak ada. Yang ada hanyalah perpaduan antara kearifan lokal, kepercayaan mistis, dan kepasrahan total pada alam. Dukun sebagai garda terdepan dan terakhir. Saat demam mengguncang tubuh Anda dengan hebat atau luka di kaki Anda, akibat tergores bambu mulai membusuk dan berbau busuk, Anda tidak akan pergi ke klinik. Anda akan memanggil dukun atau walian. Mereka adalah tabib sekaligus pemimpin spiritual di desa, sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Pengobatan mereka adalah perpaduan antara pengetahuan herbal yang diwariskan secara turun-temurun dan ritual-ritual magis. Mereka mungkin akan memberikan ramuan dari daun-daunan pahit yang ditumbuk, menyuruh Anda meminumnya sambil membisikkan mantra-mantra kuno untuk mengusir roh jahat atau penunggu yang diyakini menyebabkan penyakit Anda. Jika berhasil, itu adalah restu dewa. Jika gagal, itu adalah kehendak takdir atau mungkin karena sesajen Anda kurang lengkap. Tidak ada konsep kuman, bakteri, atau virus. Penyakit seringkali dianggap sebagai akibat dari gangguan keseimbangan kosmik, kemarahan roh leluhur, atau bahkan kutukan, teluh, dari tetangga yang iri, wabah yang tak terbendung, malaikat maut yang tak terlihat. Sanitasi adalah konsep yang asing bagi rakyat jelata. Orang-orang membuang sampah rumah tangga dan kotoran di sungai yang sama tempat mereka mandi, mencuci pakaian, dan mengambil air minum. Kondisi ini adalah surga bagi penyakit menular. Wabah disentri, sarab, kolera, hawar, atau bahkan pes, grubuk, bisa menyapu bersih sebuah desa dalam hitungan minggu. Ketika wabah datang, tidak ada karantina atau tindakan medis modern. Yang ada hanyalah kepanikan, ketakutan, dan ritual-ritual besar untuk menenangkan para dewa atau roh yang dianggap sedang murka. Orang-orang akan bersembunyi di dalam rumah, memasang sesajen yang lebih besar di depan pintu, berharap kematian tidak menemukan jalan ke gubuk mereka. Sementara itu, di luar, bau dupa yang dibakar untuk ritual dan bau mayat yang membusuk karena tak sempat dikuburkan bercampur di udara, menciptakan aroma kematian yang pekat, luka kecil yang mematikan dan malnutrisi kronis. Makanan Anda yang seadanya, yang hanya cukup untuk memberi tenaga bekerja, membuat tubuh Anda lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Penyakit kulit seperti kudis, gudik,
merajalela, menyebabkan gatal yang menyiksa dan luka borok yang tak kunjung sembuh. Luka kecil yang Anda dapatkan saat bekerja di sawah, seperti tergores bambu atau sabit, bisa menjadi masalah besar. Tanpa antiseptik, luka itu bisa dengan cepat terinfeksi, membengkak, mengeluarkan nanah, dan akhirnya menyebabkan demam tinggi yang berujung kematian. Tubuh yang kurang gizi tidak memiliki pertahanan yang kuat, membuat penyakit yang bagi kita sekarang sepele, seperti flu atau infeksi ringan, menjadi vonis mati di masa itu. Bagi rakyat jelata Majapahit, hidup sehat bukanlah sebuah pilihan atau hasil dari gaya hidup. Itu adalah sebuah keajaiban yang langka. Bagian keempat, wanita, anak-anak, dan orang tua adalah yang paling rentan di bawah panji gula kelapa. Dalam masyarakat yang keras ini di mana kekuatan fisik adalah segalanya, ada mereka yang menanggung beban paling berat. Penderitaan mereka seringkali tak tercatat dalam prasasti megah maupun kakawin yang indah. Mereka adalah wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia. 3 pilar masyarakat yang paling rapuh. Nasib seorang wanita. Dari beban menjadi harta milik. Bagi seorang wanita dari kasta rendah, hidup adalah siklus pengabdian tanpa akhir yang dimulai, bahkan sebelum ia mengerti artinya. Sejak lahir, ia seringkali dianggap sebagai beban. Sementara bagi keluarganya, satu mulut lagi yang harus diberi makan, tanpa bisa mewarisi nama keluarga atau tanah. Ia dibesarkan bukan untuk menjadi individu, melainkan untuk menjadi aset yang kelak akan diberikan kepada keluarga lain melalui pernikahan. Pernikahannya bukanlah penyatuan dua hati yang bersemi karena cinta. Itu adalah transaksi dingin antar kepala keluarga. Ia bisa menjadi alat untuk mempererat aliansi politik antar desa, atau lebih buruk lagi, menjadi pembayaran untuk melunasi utang ayahnya. Setelah menikah, dunianya menyempit secara drastis menjadi 3 sudut yang tak bisa ia tinggalkan. Dapur yang berasap, sumur yang dalam, dan kasur tempat ia melayani suaminya. Tugas utamanya, yang dibebankan padanya oleh mertua dan seluruh masyarakat, adalah melahirkan anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan suaminya. Jika ia hanya melahirkan anak perempuan, cemoohan akan menjadi sarapan paginya. Jika ia mandul, ia dianggap sebagai wanita terkutuk dan suaminya berhak mengambil istri lain atau beberapa selir sekaligus, sementara ia tersisih dalam penghinaan. Hari-harinya adalah kerja tanpa henti, menumbuk padi sebelum fajar, menimba air dari sumur yang jauh, memasak dengan kayu bakar, menenun kain hingga larut malam, sambil tetap membantu suaminya di sawah saat musim tanam dan panen. Ia adalah orang terakhir yang makan, seringkali hanya mendapatkan sisa, dan orang pertama yang harus bangun. Suara dan pendapatnya tidak memiliki tempat. Ia dididik untuk diam, patuh, dan menanggung penderitaan dalam senyap. Ia adalah properti ayahnya, kemudian tanpa jeda menjadi properti suaminya. Masa kanak-kanak yang terenggut. Pekerja kecil di dunia orang dewasa. Lupakan gambaran masa kecil yang penuh tawa, dongeng, dan permainan. Bagi anak-anak Majapahit dari kalangan jelata, masa kanak-kanak adalah sebuah kemewahan yang tidak pernah ada. Ia adalah masa persiapan singkat sebelum menjadi tenaga kerja penuh. Angka kematian bayi dan balita sangatlah tinggi. Wabah penyakit, gizi buruk, dan kebersihan yang minim membuat seorang ibu yang melahirkan 10 anak mungkin hanya akan melihat 3 atau 4 dari mereka yang berhasil mencapai usia dewasa. Seorang anak yang berhasil melewati ulang tahunnya yang kelima sudah dianggap sebagai sebuah anugerah, sebuah kemenangan melawan takdir. Begitu seorang anak bisa berjalan dengan stabil, ia sudah diharapkan untuk bekerja. Tangan-tangan kecil mereka akan mencabuti rumput liar di antara tanaman padi, mengusir burung-burung pipit yang mencoba mencuri hasil panen, atau menggembalakan kerbau di padang rumput. Anak perempuan akan membantu ibunya di dapur, belajar menenun, atau yang paling umum menggendong adiknya yang masih bayi di punggungnya sepanjang hari. Tidak ada waktu untuk bermain. Permainan mereka adalah meniru pekerjaan orang dewasa, karena itulah satu-satunya masa depan yang mereka kenal. Pendidikan formal dalam bentuk membaca dan menulis aksara
adalah hak eksklusif kaum Brahmana dan ksatria. Bagi anak-anak jelata, pengetahuan yang diwariskan adalah cara bertahan hidup. Membedakan tanaman beracun dari yang bisa dimakan, membaca tanda-tanda alam untuk memprediksi cuaca, dan yang terpenting, mengetahui posisi mereka dalam tatanan sosial yang kejam. Senjakala yang suram bagi lansia, dari dihormati menjadi beban. Di Majapahit, usia tua dihormati selama Anda masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan, yaitu kekuatan, otoritas, atau pengetahuan. Seorang tetua desa yang pernah menjadi prajurit atau seorang dukun yang bijaksana akan disegani dan didengarkan nasihatnya. Namun, bagi rakyat jelata, menjadi tua dan lemah seringkali berarti transisi yang menyakitkan dari seorang pekerja menjadi sebuah beban. Ketika tubuh Anda tidak lagi kuat untuk mencangkul, punggung Anda telah bungkuk selamanya akibat kerja puluhan tahun, dan gigi Anda telah tanggal satu persatu. Anda sepenuhnya bergantung pada belas kasihan anak-anak Anda. Di saat-saat baik, saat panen melimpah, Anda mungkin akan dirawat dengan penuh kasih. Namun di masa kelaparan, saat setiap butir beras menjadi sangat berharga, orang tua yang tidak lagi produktif adalah mulut tambahan yang harus diberi makan. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk secara halus ditinggalkan, atau dengan sengaja hanya diberi sisa makanan yang paling sedikit. Mereka akan duduk di sudut gubuk yang gelap, menatap kosong. Tubuh mereka yang kuriput dan tulang mereka yang rapuh menjadi saksi bisu dari kehidupan yang penuh pengabdian, namun harus berakhir dalam kesunyian, kelaparan, dan perasaan sebagai beban. Bagian kelima, pendidikan, hiburan, dan kesenangan sesaat, cahaya kecil di tengah kegelapan. Di tengah kehidupan yang didominasi oleh kerja keras dan penderitaan tanpa akhir, apakah ada ruang untuk pengetahuan, tawa, atau kesenangan? Ada, tetapi seperti halnya semua hal di Majapahit, akses terhadapnya sangat ditentukan oleh kasta dan status Anda. Kesenangan bagi rakyat jelata adalah kemewahan yang langka, singkat, dan seringkali harus direbut dengan susah payah dari sela-sela kelelahan yang mematikan. Konsep akhir pekan atau liburan rekreasi sama sekali tidak ada. Waktu luang bukanlah hak, melainkan sisa-sisa energi yang tak terpakai setelah seharian bekerja. Pendidikan, monopoli kaum elit dan kebodohan yang disengaja. Jangan pernah membayangkan sekolah umum atau perpustakaan desa yang terbuka untuk semua. Kemampuan untuk membaca dan menulis aksara Jawa kuno yang rumit di atas daun lontar adalah sebuah hak istimewa, sebuah rahasia suci yang hampir secara eksklusif dimiliki oleh kaum Brahmana dan ksatria. Anak-anak bangsawan akan belajar di lingkungan istana atau di sebuah patapan, pertapaan yang tenang di lereng gunung. Di bawah bimbingan seorang guru suci, mereka tidak hanya belajar membaca aksara, mereka menghafal ribuan baris kakawin, karya sastra adiluhung, mempelajari seni tata negara yang licik, strategi perang, dan teologi yang kompleks untuk memahami para dewa. Pendidikan bagi mereka adalah alat untuk mempertajam pikiran, memperluas wawasan, dan yang terpenting, mempertahankan kekuasaan. Bagi Anda, rakyat jelata, pendidikan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Pendidikan Anda bersifat lisan, praktis, dan diwariskan dalam bisikan dari generasi ke generasi. Anda belajar dari ayah Anda cara membaca rasi bintang di langit malam untuk menentukan kapan musim tanam tiba. Anda belajar dari ibu Anda cara meramu jamu dari akar dan daun liar untuk mengobati demam anak Anda. Anda belajar dari para tetua desa dongeng tentang dewa-dewi, roh-roh penjaga, dan makhluk-makhluk gaib untuk memahami dunia yang penuh misteri di sekitar Anda. Sekolah Anda adalah sawah yang berlumpur, sungai yang deras, dan hutan yang lebat. Buku Anda adalah alam itu sendiri, dengan segala kemurahan dan kekejamannya. Buta huruf adalah kondisi normal bagi 99% populasi. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, ini adalah sebuah desain. Penguasa tidak ingin rakyatnya terlalu pintar, karena rakyat yang bisa membaca prasasti
mungkin akan mulai mempertanyakan keadilan pajak, dan rakyat yang pintar akan mulai bertanya. Hiburan, tontonan langka dan rekreasi yang fungsional. Hiburan bagi kaum elit adalah sebuah perayaan seni tingkat tinggi. Mereka akan duduk bersila di atas tikar halus di pendopo yang sejuk, diiringi aroma dupa yang menenangkan, menikmati pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Sang dalang ternama akan memainkan boneka-boneka kulit dengan begitu hidup, menceritakan kisah-kisah filosofis dari Ramayana dan Mahabharata yang diiringi oleh alunan gamelan yang merdu, kompleks, dan menyentuh jiwa. Mereka akan menyaksikan para penari istana yang anggun bergerak gemulai, atau mendengarkan pujangga membacakan puisi tentang cinta, kepahlawanan, dan keindahan alam. Hiburan Anda, di sisi lain, bersifat komunal, jarang terjadi, dan hampir selalu terikat pada ritual keagamaan atau siklus alam. Mungkin setahun sekali, saat upacara bersih desa, akan ada pertunjukan wayang beber, di mana seorang dalang membentangkan gulungan kain bergambar sambil bercerita dengan sederhana. Atau mungkin ada rombongan topeng jaranan yang berkeliling dari desa ke desa, menawarkan tontonan yang sedikit liar, kerasukan, dan berbau magis. Hiburan utama Anda adalah perayaan-perayaan kecil, keberhasilan panen yang dirayakan dengan makan bersama seadanya, atau pernikahan tetangga yang diiringi suara tetabuhan dari bambu dan kulit hewan. Bagi para lelaki, bentuk hiburan yang paling umum dan brutal adalah sabung ayam. Di sebuah arena tanah yang becek dan dikelilingi oleh sorak-sorai, mereka akan mempertaruhkan beberapa keping uang tembaga mereka yang berharga, menyaksikan 2 ekor ayam jantan yang telah dilatih untuk membunuh saling menyerang dengan taji tajam. Darah yang tumpah dan pertaruhan yang menegangkan adalah sebuah pelampiasan singkat dari kerasnya dan monotonnya kehidupan mereka. Rekreasi akhir pekan, mendaki gunung atau memancing. Konsep akhir pekan adalah anak kandung dari revolusi industri. Ia tidak ada di dunia agraris Majapahit. Waktu diukur oleh pranata mangsa, kalender musim, dan pancawara, siklus pasar 5 harian. Tidak ada hari libur yang terjadwal, kecuali hari-hari upacara keagamaan besar. Bagaimana dengan rekreasi seperti mendaki gunung atau memancing? Lupakan. Bagi Anda, gunung bukanlah tempat rekreasi. Gunung adalah kahyangan, tempat suci para dewa dan roh leluhur. Orang mendaki gunung bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk bertapa, meditasi, mencari wangsit, atau mengambil air suci dari sumbernya. Perjalanan itu penuh dengan bahaya fisik dan spiritual, bukan sebuah tamasya keluarga. Demikian pula dengan memancing. Memancing bukanlah hobi yang menenangkan untuk melepaskan penat. Memancing adalah pekerjaan, sebuah cara untuk menambah lauk di atas piring nasi, yang seringkali kosong. Anda akan pergi ke sungai atau rawa dengan jala, atau pancing sederhana, bukan untuk bersantai, melainkan karena keluarga Anda butuh makan. Setiap ikan yang Anda tangkap adalah anugerah yang menjauhkan Anda dari kelaparan untuk 1 hari lagi. Kesenangan sesaat dan cinta yang tercuri. Di luar perayaan-perayaan langka itu, kesenangan adalah momen-momen kecil yang fana, yang harus dicuri dari cengkeraman penderitaan. Pacaran atau ngapel seperti yang kita kenal sekarang, lupakan. Pernikahan adalah urusan keluarga, sebuah kontrak yang diatur sejak Anda masih anak-anak. Tidak ada ruang untuk romansa atau pilihan pribadi. Namun, apakah itu berarti cinta tidak ada? Tentu saja tidak. Cinta ada, tetapi ia hidup di ruang-ruang sempit dan tersembunyi, penuh risiko. Mungkin itu adalah saling curi pandang antara seorang pemuda dan seorang gadis di tepi sungai saat mereka sedang mencuci pakaian atau mengambil air. Sebuah senyuman malu-malu yang dipertukarkan di tengah keramaian pasar desa. Sebuah pesan rahasia yang disampaikan melalui teman. Sehelai bunga yang diselipkan di pagar bambu. Atau bait-bait parikan sederhana yang dinyanyikan saat bekerja di sawah. Ini adalah bentuk pacaran mereka.
sebuah permainan berbahaya di mana jika tertangkap, hukumannya adalah aib bagi keluarga, atau bahkan hukuman fisik karena dianggap menodai kehormatan. Bagi mereka, cinta bukanlah tentang kencan di malam minggu, melainkan tentang keberanian untuk merasakan sesuatu yang dilarang oleh tatanan. Kesenangan sesaat juga bisa datang dari hal-hal yang lebih sederhana. Rasa lega yang luar biasa, yang terasa seperti restu dari para dewa, saat hujan pertama akhirnya turun setelah musim kemarau panjang yang menyiksa, membasahi tanah yang retak dan memberikan harapan baru. Nikmatnya berbagi sebuah kendi berisi tuak, arak dari nira, yang sedikit asam dengan tetangga setelah seharian bekerja di ladang, merasakan kehangatannya yang sederhana, menjalar di tubuh, dan untuk sesaat melupakan rasa sakit yang menusuk di punggung dan ketakutan abadi akan hari esok. Atau mungkin, kebahagiaan itu adalah saat melihat anak Anda yang kurus bisa tertawa lepas mengejar seekor kupu-kupu di pematang sawah. Kesenangan bukanlah tujuan hidup, ia hanyalah sebuah jeda singkat, sebuah napas kecil di antara babak-babak penderitaan yang tak berkesudahan. Sebuah cahaya kunang-kunang yang berkelip sesaat di tengah kegelapan yang pekat. Bagian ke-6. Sistem hukum yang brutal dan punitif. Keadilan milik penguasa yang berkuasa. Keadilan di Majapahit bukanlah sebuah timbangan yang seimbang. Ia adalah sebilah keris yang tajam, yang selalu mengarah ke bawah, ke leher rakyat jelata. Kitab hukum seperti Kutara Manawa Dharma Sastra memang ada dan terdengar agung, namun pasal-pasalnya tajam seperti duri, dan penafsirannya selalu menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan emas. Hukuman fisik yang mengerikan dan menjadi tontonan. Apakah Anda tertangkap mencuri seekor ayam karena anak-anak Anda menangis kelaparan selama 3 hari? Tidak akan ada pengampunan. Tangan Anda akan dipotong di tengah pasar, di hadapan semua orang. Sebagai tontonan mengerikan dan peringatan bagi siapa saja yang berniat melakukan hal serupa. Berani menghina seorang bangsawan atau menolak membayar upeti yang mencekik? Hukuman mati di depan umum adalah jawabannya. Metode eksekusinya dirancang untuk menimbulkan teror maksimal. Dijujul, ditusuk keris dari punggung hingga menembus jantung. Sebuah kematian yang lambat dan menyakitkan. Atau, jika kejahatan Anda dianggap luar biasa, Anda bisa direbus hidup-hidup dalam kuali besar, atau diadu dengan harimau lapar di alun-alun, diiringi sorak-sorai para penonton, denda dan perbudakan abadi. Tidak mampu membayar denda yang ditetapkan oleh pengadilan, karena secara tidak sengaja merusak properti milik seorang pejabat? Selamat. Anda dan seluruh keluarga Anda kini berstatus kaula atau budak. Anda akan bekerja tanpa upah di ladang atau di rumah penguasa untuk melunasi utang yang mungkin tidak akan pernah lunas seumur hidup Anda. Anak-anak Anda akan lahir sebagai budak. Status Anda tidak lebih dari properti, bisa diperjualbelikan, dihadiahkan, atau bahkan dibunuh tanpa konsekuensi hukum bagi pemilik Anda. Kutukan hukuman kolektif yang menghantui. Yang paling menakutkan adalah prinsip hukuman kolektif yang disebut tuha dosa. Jika seorang anggota desa Anda terbukti melakukan pemberontakan atau kejahatan berat lainnya, bukan hanya dia yang akan dihukum. Seluruh desa, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan orang tua yang sudah renta, bisa dianggap ikut bersalah. Pasukan kerajaan akan datang, membantai sebagian besar penduduk, dan menjadikan sisanya budak. Rumah-rumah akan dibakar hingga rata dengan tanah. Sawah-sawah akan dihancurkan. Konsepnya sederhana dan brutal. Padamkan apinya dengan menghancurkan seluruh kayunya. Rasa takut kolektif adalah alat kontrol yang paling efektif. Pengawasan terus-menerus dan ketiadaan kebebasan. Dinding pun bertelinga. Jangan berpikir Anda bisa menyembunyikan sesuatu di desa Anda yang kecil dan terpencil. Struktur sosial Majapahit adalah sebuah sistem pengawasan yang sempurna dan berlapis, di mana setiap orang adalah mata-mata bagi yang lain, baik secara sadar maupun tidak. Kebebasan berpikir adalah kemewahan yang tidak Anda miliki.
kebebasan berbicara, adalah undangan untuk mati. Sang kepala desa, tani, mata dan telinga penguasa. Dia bukanlah seorang pemimpin yang dipilih untuk melindungi Anda dari ketidakadilan. Dia adalah perpanjangan tangan penguasa lokal, Rakrian, seorang petugas pajak yang menyamar sebagai tetua adat. Tugas utamanya adalah memastikan upeti dalam bentuk hasil panen terbayar lunas dan tepat waktu. Dia mencatat setiap kelahiran, kematian, pernikahan, hasil panen, dan jumlah ternak di desanya. Dia tahu segalanya. Dia tahu siapa yang bertengkar dengan istrinya, siapa yang anaknya sakit, dan siapa yang diam-diam menyimpan dendam pada tetangganya. Pengetahuan ini adalah kekuatannya yang bisa ia gunakan untuk memeras sedikit hasil panen tambahan atau sekadar untuk memastikan posisinya aman di mata atasannya. Jika ada tanda-tanda ketidakpuasan atau bibit-bibit pembangkangan sekecil apapun, dialah orang pertama yang akan melapor kepada atasannya untuk mendapatkan imbalan atau sekadar menyelamatkan diri. Jaringan mata-mata halus Telik Sandi. Di luar pengawasan lokal, istana juga memiliki jaringan mata-mata rahasia yang dikenal sebagai Telik Sandi. Mereka bisa menyamar sebagai siapa saja, seorang pedagang keliling yang ramah dan suka mengobrol, seorang biksu pengelana yang meminta sedekah, atau bahkan seorang penari topeng yang menghibur di pesta desa. Tugas mereka adalah menyusup, mendengarkan gosip di warung tuah, percakapan di pasar, atau keluhan para petani di pematang sawah. Mereka mencari informasi tentang potensi pemberontakan, pejabat lokal yang korup, atau sentimen anti kerajaan. Anda tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya Anda ajak bicara. Tetangga yang hari ini Anda ajak bercanda, besok bisa menjadi saksi yang memberatkan Anda di pengadilan. Gotong royong sebagai kontrol sosial yang efektif. Tradisi kebersamaan di desa yang terlihat begitu luhur dan harmonis, juga merupakan alat pengawasan yang paling ampuh dan kejam. Semua orang tahu urusan semua orang. Apakah Anda tiba-tiba memiliki lebih banyak beras dari yang seharusnya? Apakah Anda mengeluh tentang beratnya pajak saat sedang mabuk tuak di warung? Apakah istri Anda tidak ikut serta dalam kerja bakti, membersihkan saluran irigasi? Berita itu akan menyebar dari mulut ke mulut lebih cepat daripada api di musim kemarau. Bayangkan sebuah adegan setelah kerja bakti, Anda dan beberapa tetangga duduk beristirahat. Karena kelelahan Anda tanpa sadar mengumpat, kapan penderitaan ini berakhir? Seketika suasana menjadi hening. Tetangga Anda saling pandang. Mereka kini dihadapkan pada dilema yang mengerikan, melaporkan Anda kepada tani untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, atau diam dan mengambil risiko dituduh, ikut serta dalam konspirasi jika kata-kata Anda sampai ke telinga yang salah. Persahabatan menjadi rapuh dan kecurigaan menjadi teman sehari-hari. Psikologi ketakutan. Dampak psikologis dari pengawasan tanpa henti ini sangat mendalam. Anda belajar untuk tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Anda belajar memakai topeng, senyum di depan pejabat, anggukan patuh di depan tetua. Keheningan menjadi strategi bertahan hidup. Anda mengajari anak-anak Anda untuk tidak banyak bertanya dan menundukkan pandangan saat seorang bangsawan lewat. Rumah Anda yang berdinding bambu tipis tidak menawarkan privasi. Dinding pun seolah memiliki telinga, dan angin yang berdesir bisa jadi membawa bisikan Anda ke pihak yang berkuasa. Hidup dalam ketakutan seperti ini mengikis jiwa, menciptakan masyarakat yang di permukaan tampak harmonis dan tertib, namun di dalam hatinya penuh dengan paranoia, kecurigaan, dan keputusasaan yang terpendam. Epilog gema masa lalu di zaman modern yang tak kunjung usai. Majapahit telah lama runtuh. Candi-candinya kini menjadi objek wisata yang megah. Panji Gula Kelapa menjadi inspirasi bendera negara. Dan nama Gajah Mada diabadikan sebagai nama jalan protokol dan universitas ternama. Kita membanggakan warisannya, menepuk dada akan kebesarannya yang konon mempersatukan Nusantara. Namun, apakah kita benar-benar telah bebas dari bayang-bayangnya yang kelam?
Ataukah kita hanya mengganti singgasana raja dengan kursi pejabat dan upeti dengan pajak yang tak selalu terasa adil? Ratusan tahun telah berlalu, tetapi gema dari struktur sosial dan budaya Majapahit masih terasa hingga kini, berdenyut pelan di bawah permukaan masyarakat modern kita. Hierarki dan bapaisme, struktur feodal yang menempatkan raja dan bangsawan sebagai sosok yang tak tersentuh, mungkin telah tiada, namun esensinya bermetamorfosis menjadi budaya bapaisme yang mengakar kuat di birokrasi, politik, dan bahkan dunia kerja. Jabatan dan status seringkali menjadi tameng yang lebih penting daripada kompetensi dan integritas. Kita dididik untuk menghormati orang penting, tanpa bertanya, menunduk pada kekuasaan, bukan karena logika, tetapi karena posisi. Ketakutan untuk berbeda pendapat, rasa segan yang berlebihan kepada atasan, ketakutan untuk menyampaikan kritik secara langsung karena khawatir dianggap tidak sopan atau melawan, serta budaya ewuh pakewuh, sungkan, adalah warisan tak terlihat dari sebuah zaman, di mana menyuarakan pendapat bisa berarti kehilangan nyawa. Di masa lalu, lidah yang salah bicara bisa dipotong. Hari ini, karier atau reputasi seseorang bisa dihancurkan karena dianggap tidak sejalan dengan narasi penguasa, dharma dan pengorbanan rakyat kecil. Konsep dharma atau kewajiban tanpa pamrih kepada negara dan penguasa masih sering digaungkan. Dalam retorika pembangunan, rakyat kecil diharapkan merelakan tanahnya untuk proyek strategis nasional, menerima kompensasi yang tak sepadan, atau menanggung dampak lingkungan demi kemajuan yang megah, yang seringkali kenikmatan terbesarnya hanya dirasakan oleh segelintir elit. Kesenjangan antara kemewahan di menara-menara kota besar dan perjuangan hidup di desa-desa terpencil adalah pemandangan yang tak asing, sebuah cerminan dari piramida Majapahit dalam bentuk modern. Gotong royong yang bermata dua. Gotong royong sebagai nilai luhur bangsa adalah sebuah kekuatan. Namun, seperti di masa lalu, ia juga bisa menjadi alat kontrol sosial yang ampuh. Atas nama stabilitas impersatuan atau keharmonisan komunal, suara-suara minoritas atau kritik yang membangun terkadang bisa dengan mudah dibungkam. Siapa yang berani melawan kesepakatan komunal, meskipun kesepakatan itu dipaksakan oleh pihak yang lebih kuat? Pada akhirnya, meskipun Majapahit memberi dunia candi-candi yang agung, kakawin yang indah, dan reputasi sebagai imperium maritim yang tak terkalahkan, kenyataan bagi rakyatnya adalah kehidupan yang penuh kerja paksa hierarkis dan senantiasa berada di ambang keruntuhan akibat gagal panen atau wabah penyakit. Kemegahan itu tidak gratis. Ia dibayar dengan keringat yang membasahi setiap jengkal tanah, dengan darah yang meresap di fondasi setiap candi, dan dengan kehidupan jutaan orang tanpa nama yang dilupakan oleh sejarah. Mempelajari sisi gelap dari kemegahan masa lalu bukanlah untuk menafikan kebesarannya. Justru ini adalah sebuah cermin. Cermin untuk melihat bahwa hantu-hantu dari piramida kekuasaan itu mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berganti pakaian, menyesuaikan diri dengan zaman, dan terus berjalan di antara kita hingga hari ini, menuntut kewajiban dan kepatuhan yang sama.